Seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat ini, terlebih di dalam perkembangan teknologi yang cukup pesat pada saat ini, robot bukan lagi pada suatu konsep yang sulit seperti yang kita tahu sebelumnya. Namun robot merupakan bentuk alat bantu manusia yang dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentunya dapat membantu memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi inovasi ini akan menjadikan terobosan baru dalam hal pemrograman terhadap peralatan robotika, sehingga teman-teman pelajar akan dipermudah dalam penerapan segi elektriknya dan juga dapat lebih berkonsentrasi terhadap perintah-perintah logikanya. Selain dari kemudahan yang diberikan oleh robot Lego NXT Mindstorm, perangkat robotika Lego juga memiliki kelebihan. Di antara lain, yaitu yang pertama, dapat dibentuk sesuai dengan imajinasi. Contohnya mobil, helikopter, robot, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, NXT Mindstorm dioperasikan dengan program. Kemudian yang ketiga, program berbasis drag and drop atau biasa disebut user friendly. Robot kendaraan dari mesin dibentuk dari NXT Brick. Terdapat satu prosesor 32 bit untuk menggerakkan motor, berdasarkan input dari sensor-sensor. Sensor yang dapat digunakan dalam perangkat Lego Mindstorm ini adalah sensor cahaya, sensor suara, sensor warna, sensor tekanan, dan juga sensor ultrasonik. Robot Lego NXT Mindstorm membuat pekerjaan yang berhubungan dengan elektronika, misalnya kebutuhan untuk menyambungkan beberapa perangkat solder. Robot kendaraan dan mesin dibentuk dari NXT Brick. Jadi, terdapat satu prosesor 32 bit untuk menggerakkan motor berdasarkan input dari sensor-sensor. Sensor yang dapat digunakan di dalam perangkat Lego Mindstorm ini yaitu yang pertama sensor cahaya, lalu sensor suara, sensor warna, sensor tekanan, dan juga sensor ultrasonik. Robot Lego NXT Mindstorm ini membuat pekerjaan tentunya jauh lebih mudah, terlebih yang berhubungan dengan elektronika. Misalnya, kebutuhan menyambungkan beberapa perangkat dengan solder, kemudian mengukur tegangan dari peralatan elektrik menjadi tidak ada. Pengguna dapat merakit robot Lego NXT Mindstorm layaknya merakit mainan Lego dan melakukan programming dengan cara melakukan drag and drop seperti user interface robot Lego NXT Mindstorm. Lego Mindstorm NXT adalah perangkat robot edukasional keluaran Lego seri NXT resmi dirilis pada tahun 2006 sebagai penerus dari seri sebelumnya, yaitu RIS atau Robotics Innovation System, yang sukses juga di pasaran. Penggunaan Mindstorm NXT membantu mempermudah pembuatan robot. Hal ini dikarenakan Mindstorm NXT menghilangkan kebutuhan untuk menyolder sirkuit dan menghilangkan kesulitan di dalam pemasangan motor. Kemudian, robot yang dibuat menggunakan Lego tidak dapat dianggap sebagai sebuah robot final, tapi dapat dianggap sebagai sebuah model. Perangkat robot Lego tersedia di dalam dua versi, yaitu retail dan edukasional. Jadi salah satu contoh penerapan Lego NXT Mindstorm terdapat pada Dur Alarm. Jadi Dur Alarm itu sendiri adalah sebuah contoh aplikasi yang ada pada program Lego. Jadi pada tahapan awal program Dur Alarm harus terlebih dahulu diaktifkannya dengan menekan tombol enter yang terdapat pada NXT Brick. Kemudian setelah ditekan, maka NXT Brick akan menampilkan jumlah orang-orang yang melewatinya. Jadi, aplikasi Dur Alarm ini dapat dipasang pada pintu masuk ruangan yang ingin kita amati. Sehingga fungsi dari Dur Alarm itu sendiri yaitu akan menghitung berapa banyak objek atau orang yang melewatinya. Setiap kali ada orang yang melewati sensor ultrasonik yang terdapat pada Dur Alarm, maka jumlah orang yang lewat tersebut akan ditambahkan otomatis melalui sensor ultrasonik tersebut. Dur Alarm tidak membutuhkan motor dan hanya menggunakan satu buah sensor yaitu sensor yang dinamakan sensor ultrasonik. Dan cara untuk mengubah nilai jumlah orang yang melewati Dur Alarm yaitu adalah dengan cara menambahkan satu pada jumlah orang yang sebelumnya telah lewat. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca nilai yang disimpan dalam variabel jumlah orang.
Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan blok variabel dengan konfigurasi yang terlihat pada gambar yang telah saya lampirkan di dalam makalah. Kemudian masuk di dalam perakitan robot dur alarm. Jadi, untuk perakitan alarm tahap ke-1 yaitu pada tahap ini akan dibangun pengunci sensor ultrasonik yang akan dihubungkan dengan NXT brick. Jadi sensor ini berguna untuk mendeteksi apakah sudah ada objek yang di dekat sensor tersebut atau belum ada objek yang di dekat sensor tersebut. Kemudian perakitan robot dur alarm tahap kedua yaitu ditambahkannya komponen penghubung yang akan digunakan untuk merekatkan bagian yang telah dibuat pada tahap 1 dengan NXT brick. Lalu perakitan robot dur alarm tahap ketiga yaitu menghubungkan bagian yang telah dibuat pada tahap 1 dan tahap 2 dengan menggunakan sebuah stick berukuran 3 atau stick tersebut setara 3 lubang pada komponen Lego lainnya. Kemudian masuk pada perakitan robot dur alarm tahap keempat. Pada tahap ini seluruh bagian yang telah dibuat sebelumnya disatukan dengan NXT brick yang merupakan pusat kontrol utama dari keseluruhan aktivitas robot dur alarm tersebut. Setelah melalui 4 tahapan tersebut, maka kita tinggal perlu menghubungkan sensor ultrasonik dengan NXT brick dengan sebuah kabel data yang disediakan di dalam paket Lego. Kemudian masuk pada pembahasan sensor sentuh, sensor jarak, dan sensor warna. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu sensor sentuh. Sensor sentuh adalah sensor yang mampu mendeteksi adanya sentuhan. Kemampuan robot untuk mengetahui bahwa robot mengenai benda atau bertabrakan dengan robot lain didapatkan dengan bantuan sensor sentuh. Jadi sensor sentuh memungkinkan tidak hanya untuk mendeteksi ada atau tidaknya sentuhan, tetapi juga apakah sentuhan sudah dilepaskan atau belum dilepaskan. Yang kedua, masuk di dalam sensor jarak. Jadi sensor jarak adalah sebuah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity atau sensor jarak adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, sensor warna, yaitu sensor warna adalah salah satu bentuk sensor fotolistrik yang menggunakan pemancar untuk memancarkan cahaya dan penerima untuk merasakan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan kembali. Umumnya, sensor warna mampu mendeteksi kombinasi panjang gelombang yang termasuk dalam spektrum merah, biru, atau hijau. Jadi analisis gabungan dari ketiga panjang gelombang ini memberikan warna sebenarnya dari objek atau cahaya tersebut. Sensor warna digunakan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang memiliki energi yang sesuai dengan energi cahaya yang datang, yaitu mengukur panjang gelombang cahaya yang diterima. Kemudian masuk di dalam pembahasan pengantar loops, pengantar dengan switch, dan pengantar pelacakan garis. Jadi yang pertama pengantar loops. Looping, jika dijabarkan lagi, berasal dari kata loop atau lingkaran. Lingkaran memiliki ciri meringkar yang memiliki arti kembali lagi, mengulang. Looping artinya perulangan. Dari arti ini kita dapat mengambil poin awal yaitu looping adalah perulangan. Perulangan seperti apa? Yaitu looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang ada terdapat statement atau pernyataan. Yang kedua yaitu pengantar switch, adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Pendapat lain mengatakan pengertian switch adalah jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dengan membentuk jaringan komputer yang lebih besar dan membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Kemudian yang terakhir yaitu pengantar pelacakan garis, yaitu
Penjejak garis yang dirancang berdasarkan pantulan cahaya yang ditangkap oleh sensor. Jadi rangkaian sensor merupakan rangkaian utama yang dibuat agar dapat mengikuti jejak garis atau jalur yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu membahas tentang diagram alir. Jadi diagram alir adalah diagram yang biasanya mewakili sebuah proses, sistem, atau algoritma komputer dan umum digunakan untuk mendokumentasikan, merencanakan, menyempurnakan, atau menggambarkan sebuah alur kerja dengan banyak langkah. Membuat diagram alir dapat membantu mendefinisikan maksud dan cakupan dari sebuah alur kerja dan secara kronologis mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan. Halo teman-teman, jadi bagi kalian yang baru lulus SMA atau bagi kalian yang sedang mencari tempat kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang alamatnya berada di Jalan Robert Walter Monginsidi 6, nomor 129. Jadi, di dalam UNPI ini terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke dalam jurusan teknik, terkhusus teknik elektrokomputer, maka dari itu ayo segera daftarkan diri kalian untuk bergabung bersama kami di program studi elektrokomputer. Kami tunggu kedatangannya ya.